Saniki pun ganti nggih. Pun bab oleh-oleh Nabi Muhammad. Oleh-oleh. Waktu di Sidratul Muntaha menerima 3 macam ilmu. Satu ilmu yang khusus kepada Nabi Muhammad, tidak boleh disampaikan kepada siapapun. 2, ilmu yang disampaikan tapi dipilih oleh Nabi Muhammad, tidak semua diberi. Ada ilmu yang umum, diterangkan umiro bitablighi, saya diperintah untuk menyampaikan. Mau atau tidak itu bagian mereka, tapi kewajiban saya menyampaikan ilmu. Yang 2, saya pilih khayyartu bitablighi, saya pilih, tidak semua saya berikan. Yang 3, kata ma'alaiya, khusus diri saya sendiri. Itu di Sidratil Muntaha itu. Dan ilmu yang tidak disampaikan kalau tidak dipilih Nabi Muhammad termasuk rahasia ilmu tarekat, semua tarekat. Dan yang umum ini syariat. Makanya oleh karena satu-satunya manusia yang pertama menerima kebenaran Islam Nabi Muhammad, maka dia menerima Abu Bakar, maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Dari kata Siddiq itu timbul kata Siddiqiyah. Kemudian waktu di dalam Gua Sur, waktu hijrah, di dalam Gua Sur itu hanya ada 2 saja di dalam itu, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, disitulah Nabi Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh Rasulullah. Keterangan itu dalam Al-Quran diisyaratkan dalam surat At-Taubat, dibaiat oleh Rasulullah di Gua Sur. Jadi waktu Rasulullah baiat para sahabat itu ada 2 macam. Ada perorangan, Abu Bakar dibaiat perorangan, Sayyidina Ali dibaiat secara perorangan. Ada yang dibaiat secara kolektif. Ada 2 macam. Ada kolektif, ada perorangan. Tapi yang perorangan Abu Bakar perorangan, Sayyidina Ali perorangan. Lainnya kolektif. Jadi banyak. Itu dalam hadis diterangkan begitu. Kemudian Abu Bakar selanjutnya membaiat sahabat Salman Farsi. Salman Farsi membaiat Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim membaiat Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq membina Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami. Nah, silsilah sejak dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami itu disebut Siddiqiyah. Famin hadiratis Siddiqi ila Taifur Isa bin Abi Yazid Bustami itu sama Siddiq. Iya. Di waktu mursyid yang paling akbar itu Taifur bin Isa Abi Yazid Bustami, di waktu itu Thariqah Siddiqiyah mengalami kejayaan. Pertama, kejayaan di kota Bustom, negeri Parsi. Namanya belum Iran, masih Persia. Kedua, di negeri Irak, di kota Irbil. Tadi baca sendiri dalam sejarah yang baru diterbitkan ini. Baca sendiri.
Sampeyan tuku regane murah kok 300. Yen dhuweke kanggo niku lho Jamiatul Mudzakirin Surabaya niku lho. Surabaya niku. Maka sama roh jelas. Setelah Syekh Thayyibur wafat tenggelam. Lama Siti Kanri tenggelam. Tenggelamnya 1000 tahun lebih tenggelamnya. 1000 tahun tenggelam. Sudah tidak ada. Disebut di dunia ini tidak ada. Tarekat Sidiqiyah tenggelam sudah. Digulung dalam ombak zaman 1000 tahun lebih. Alhamdulillah pada tahun 1972 tanggal 4 April resmi Tarekat Sidiqiyah muncul di Nusantara, di Losari ini pelosok Jombang pun sudah jadi fosil 1000 tahun itu loh. Atas berkat rahmat Allah Tarekatnya muncul lagi. Mulai muncul sampai saat ini kita hitung perang tahun itu. 30 tahun. Makanya oleh karena Tarekat Sidiqiyah itu dari Isra Mi'raj, makanya saya tetapkan hari Sidiqiyah itu persamaan dengan hari Isra Mi'raj. Pun enten lampiran. Niki sair hidupnya Pon Sidiqiyah lagi niki kalau sair tinggi. Mari maca bareng-bareng iki sairnya. Tapi niki mungkin kalau mau dimai dhisik. Taman maca niki. Sakniki kalau mau dimai dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat Allah Maha Kuasa, atas berkat warga Sidiqiyah jangan melupakannya,
kapan dan di mana, dalam keadaan apa, kapan dan di mana, dalam keadaan apa, jangan melupakan berkat rahmat Allah, jangan melupakan
santun dan sedekah, silaturahmi, santun dan sedekah, insya Allah siddiq, dia dengan kokoh, insya Allah dia hidup dengan kokoh, atas berkah rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkah rahmat Allah Maha Kuasa, warga Siddiqiyah jangan melupakannya, warga Siddiqiyah jangan melupakannya, kapan dan di mana, dalam keadaan apa, kapan dan di mana, dalam keadaan apa, jangan melupakan berkat rahmat Allah, jangan melupakan berkat rahmat Allah, dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pohon Siddiqiyah hidup selamanya, pohon Siddiqiyah hidup selamanya. 1990 lebih 8 tahun, 1990 lebih 8 tahun, dalam ombak zaman yang bergulung-gulung, dalam ombak zaman yang bergulung-gulung, siapa menyangka, siapa mengira, siapa menyangka, siapa mengira, pohon Siddiqiyah hidup di Nusantara, pohon Siddiqiyah hidup di Nusantara, hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana, beraneka warna bentuk dan namanya, beraneka warna bentuk dan namanya,
siapa yang menyangka sudah mati 1000 tahun lebih hidup lagi. Allah Maha Kuasa karena berkat rahmat Allah. Karena lamanya tidak terkenal, setelah muncul ribut kecaman macam-macam. Dia itu gawane Mukhtar dhewe ae rasane. Ribut di Jawa Timur malah gempar ribut. Sampai berapa kali dipanggil kejaksaan karena dilaporkan orang-orang yang hatinya sakit. Mboten enak ati loro niku mboten enak. Sampai kula niku diperiksa tekenan disangkaken kula niku gagal. Lucu. Saudara yang namanya Mukhtar, betul, lahir di mana? Tanggal berapa? Bolehkah atas dasar kepercayaan saja? Kalau ngoten, Pak Jaksa kalau tak, apa boleh saya jawab atas dasar kepercayaan? Karena seluruh manusia tidak ada lahir di mana, siapa ibunya, siapa bapaknya, di hari apa, di tempat mana, nggak tahu. Apa boleh katanya saja? Oh boleh. Bapak saya tahu lahir di mana? Ya menurut catatan ayah saya sama, katanya. Kalau dipercaya begini, saya begini. Saya terangkan saya lahir tahun ini. Saudara, pendidikan formal di mana? Di Desa Rejo Agung. Desa. Sekolah Pak, madrasah. Kelas berapa? 2. Setelah itu sekolahnya ini bubar karena Belanda perang dengan Jepang. Selanjutnya pendidikan tinggi. Saya melanjutkan ke Pondok Rejoso. Di sana itu kelas 1. 6 bulan saya tidak kerasan pindah ke Tambak Beras. Di situ tidak ngaji, tidak sekolah, ngeliwet. Mboten ngandel. Tak percaya kalau tidak ada pendidikan lain, percaya tidak bagian sampean. Maka pasan kelas 2 madrasah itu mempunyai pengaruh besar. Lumayan saya Nabi Muhammad sedih tidak sekolah pengurusan dunia kok. Apa lupa? Oh iya. Mulai kapan saudara mendirikan tarekat itu? Tidak pernah saya mendirikan tarekat itu. Loh, aneh. Tidak pernah. Tarekat itu ajaran Islam, dan ajaran Islam yang mendirikan bukan Muhammad, bukan saya, Allah. Saya tidak pernah mendirikan tarekat itu. Bagaimana? Mengajarkan. Saya waktu mengajarkan tahun ini saya terangkan. Kalau mendirikan enggak. Sombong mendirikan tarekat. Nabi Muhammad sendiri. Tarekat itu kan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bukan Muhammad yang mendirikan. Allah sendiri. Oh, diterima. Mau neliku mboten. Mulai kapan? Mboten.
Apa betul ini ada laporan Bapak mengaku keturunan Nabi? Betul, betul. Memang saya keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Bener sih. Kecuali komunis atau paham Charles Darwin Mountbatten itu keturunan kera. Nenek moyangnya itu kera. Tapi saya ini manusia. Jadi sisilah manusia adalah manusia. Saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Untung si kera-kera itu tidak tahu diakui sebagai nenek moyangnya. Seandainya tahu, alangkah bangganya cucu saya manusia. Tapi apa bangganya kalau manusia ini mempunyai nenek moyang kera? Apa bangganya? Nah, maaf Bapak, saya tanya, Bapak saya keturunan kera apa keturunan Nabi? Oh sama. Ini adalah laporan, banyak laporan itu. Banyak laporan. Apa betul hari ini Bapak mengadakan pengajian di masjid mengatakan Adam itu orang yang zalim? Ngoten ya. Bukan saya yang mengatakan Adam itu orang zalim, Al-Qur'an. Zalim bukan makna kufur, makna menganiaya sendiri. Karena di dalam Al-Quran diterangkan wala taqrabah hadisyajarata fatakuna minal dzalimin. Adam dan istrimu jangan kamu mendekati pohon ini, kalau kamu mendekati kamu masuk orang yang zalim. Dan nyata Adam dan istrinya tidak mendekati saja sampai makan buahnya. Mendekati saja menjadi zalim, apalagi sampai makan. Dan Adam sendiri sudah mengakui memang dirinya itu zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kuan Adam sendiri dengan istrinya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami ini mendolimi diri saya sendiri. Jadi yang bersangkutan sendiri itu sudah menyadari dirinya itu orang yang zalim. Jadi bukan saya mengatakan Adam itu zalim. Zalim dengan makna menganiaya diri sendiri. Al-Quran, surat Baqarah, surat Al-A'raf. Kalau saya dituntut, ya Quran ini coba dituntut. Wanita nuntut. Nah, kalau nuntutkan ya nuntut Allah, saya tuntutan Gusti Allah. Kalau ngaten itu, iki jasa iki bener apa ya apanya geblek kan. Sampai kalau ngoten mbak. Oh takon mari. Apa di sana itu di masjid saudara kalau sholat itu laki perempuan menjadi satu? Saya tidak paham yang dimaksud menjadi satu apanya. Apa waktunya? Kalau zuhur ya sama zuhur, kalau asar sama, rukuknya ya sama, sujudnya ya sama. Jadi yang dimaksud menjadi satu apanya? Oh, tidak ada tabirnya. Memang di sana tidak ada tabir, yang ada tembok. Kalau ngoten takonon dulu. Aneh nih, aneh. Oh, sampai 100 pertanyaan. Sak
karepmu batin kula ngoten. Sampai 3 jam kula niku. Nakone. Para laporan-laporan sing mboten trimo niku wong toreko lho kok gak diteramani sih. Kula njarakan, kula pun gomblai mawon kula. Gomblai mawon. Katanya, ya katanya maneh. Di daerah ini memang toreko juga dibendung, alhamdulillah Pak. Kena banjir. Tidak ada, kalau tidak banjir apa perlunya dibendung? Wah, cuman sing takok niku sing nyeleneh kok. Apa sama tarekat Sidika ini dengan tarekat yang di Joso itu? Maaf Pak, saya jangan diajak mencampuri urusan orang lain. Saya tidak pernah ngincipi tarekat yang di Joso, tidak pernah. Saya tidak pernah ngincipi ajaran Darul Qadis. Jadi maaf, jangan diajak mencampuri orang lain. Sama kah? Saya tidak tahu. Berbeda kah? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ngerasakno. Kalau ngoten, kebetulan waktu niku kula niku disuguhi wedang, ngoten. Suguhi wedang. Ya mbak ingat, tapi dereng diombe. Kalau takokno, bagaimana Pak? Ini wedang ini apa kurang manis apa lebih manis? Kalau saya mengatakan ini lebih manis, dari mana? Belum saya rasakan. Kalau kurang manis, dari mana jalannya? Oh, saya tidak merasakan. Oleh sebab itu saya tidak tahu apa sama apa beda. Tidak tahu. Oh iya. Wah, tenang. Masya Allah kok. Ini kok jadi jaksa sih. Telung jam kan. 3 jam. Akhirnya pun selesai. Oh. Terus dikirim. Barang BAP, berita acara pemeriksaan berarti nang Kejaksaan Tinggi. Dari Kejaksaan Tinggi dikirim nang Kejaksaan Agung. Mriki nyuwun tanda tangan kula. Kan BAP badhe kiriman tangan. Mohon ya, saya baca dulu Pak. Barangkali nanti diselewarkan biar enggak apa-apa. Akhirnya mohon maaf ya. Apakah tidak keberatan ini supaya diganti? Bagaimana? Mulai kapan saudara mendirikan tarekat Sidika? Jawaban Bapak Kiai, saya mengajarkan ini supaya bagaimana kalau ini diganti saja. Mulai kapan saudara mengajarkan? Ini kan sampai yang tanya, bukan saya. Mulai kapan mendirikan? Ini kan sampean. Nah itu saya mohon kerelaan ini supaya saya ganti. Ini nanti kalau tidak ganti saya dikatakan orang bodoh. Khawatir kita yang lakukan. Enggak nota hati-hati lah apa ngoten. Ya, enggak apa-apa kalau ngoten. Diganti mulai kapan saudara mengajarkan orang? Maune mboten mulai kapan saudara mendirikan ngoten ya? Gak cocok niku. Akhirnya pun dikirim terus di Jawa Timur 6 bulan baru selesai. Keputusan dikirim nang Jaksa Agung. Terus ada keputusan bergerak terus Sidika di masyarakat, nggak ada halangan apa-apa. Ya, tinggal alhamdulillah. Ajeng kalau syukuran, kalau undang gubernur barang kalau undang ngriki.
Kersa tinggi nggih kula undang. Lama-lama pejabat-pejabat kejaksaan itu sami mertamu dengan kula. Doakan Pak, mudah-mudahan ya tingkatan saya ini meningkat. Oh iya. Oh ngono ae lho Pak. Kula dongakan. Sampeyan ini ya akan jadi kajari. Kajari alhamdulillah di mana? Nanti pertama Pasuruan, setelah itu nanti kembali. Alhamdulillah betul. Jadi si mari merek kula niku dadi kajari nek Pasuruan. Mari kuwi pindah nak. Sing dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi ngoten niku. Mriki Pak Kadarman niku. Saya sampai akan dipindah ke Irian. Kok Irian? Dipindah teman mereka. Benar aku tanya, apa juga Bapak ini juga menolong orang-orang susah? Memang menolong orang-orang susah. Lah apa wong bunga ditolong? Orang susah. Ya mengobati, ya saya obati. Kamu tak obat itu. Diobati dengan apa? Dengan doa. Air putih. Muga niku dilaporaken kabeh karo wong-wong sing gedeng-gedeng niku. Apa ya sembuh, ada yang tidak. Dokter yang ngono kok padha ae. Ya sembuh nah coba. Kalau sembuh salah saya ini. Itu dasar keyakinan saja. Ya dina dhek mriki njaluk ben-ben ya ngoten niku. Ini namanya tolong menolong, kalau nggak tolong menolong. Jadi akhirnya akrab kali kalau jalan akrab pun melarang ngoten kula. Ada lagi hari raya ada 15 orang hari raya ini. Mohon maaf Pak Kiai. Di hari raya ya sama-sama setelah sama-sama kembali lagi mohon maaf loh ada apa ya ada apa kok 3 kali sampai mohon maaf begini saya ada yang menugaskan puasa 30 hari di mana di Gunung Pucangan. Ada yang menugaskan. Dan selama saya tinggal 30 hari itu keluarga saya ditanggung. Keperluan apa? Keperluan supaya baca ini untuk menghancurkan Bapak Kiai. Loh, kenapa salah saya? Setelah belum sampai 30 hari semua teman saya ini mimpi apa? Nek kok terus kowe keluargamu cilaka buyar semuanya. Oh sebab itu mohon maaf Pak Kiai. Oh ya sama-sama. Jangan sampai pasang saya itu ilmu apa? Kalau sampean ilmu sampean batal, hancur ilmu sampean karena di sini ada hak. Kalau yang sampai bahkan satu hak bekutut konco. Hak pedok hak konco. Nek batal hancur. Untung sampai diberangkat oleh Allah Taala. Apa Bapak Kiai itu seperti tidak punya musuh? Wajib punya musuh. Manusia ini wajib ain punya musuh. Begitu iya. Siapa musuhnya? Setan. Hawa. Tipu daya kehidupan dunia ini musuh.
Tiga ini wajib dimusuhi menurut Al-Quran. Nah, kalau orang tidak punya musuh bahaya. Petuk perampok konco, penipu konco, pengkhianat konco, ate ndulur negara konco, gandhe musuh ya. Bahaya. Jadi harus punya musuh, tapi musuhnya itu siapa? Saya tidak pernah memusuhi manusia itu. Yang saya musuhi hawa saya sendiri, dan setan itu musuh saya. Kalau manusia kan baik. Untuk apa musuh manusia? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang dihapuskan ini bukan manusia, penjajahannya. Nah, penjajahan itu setan kober. Nah, itu loh. Jadi yang dihapuskan ini bukan manusianya. Lalu manusia dihapuskan untuk apa? Dunia tanpa manusia. Nah, yang harus dihapuskan itu sifat penjajahan, sifat tomak, sifat rakus. Tomak itu diberi nama sedikit tidak mau terima, sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Itu yang harus dihapus. Mestinya di Indonesia ini harus dihapus sifat itu. Pertama itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu dibersihkan. Ini menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan hanya dibaca saja. Misalnya saya ini jadi pejabat. Misalnya ini uang rakyat. Nah ini karena nanti kita korup, kita penjajah ini namanya itu. Penjajah kecil-kecilan lah. Penjajah rakyat. Jadi itu yang harus dihapus. Maka alhamdulillah ketika ini mendirikan organisasi namanya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Di antara yang dimaksud untuk mewujudkan yang ada di dalam lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi semua pembangunan itu harus dari bangun. Kalau tidak bangun, tidak mungkin bisa ada bangunan. Kalau turu ae kabeh. Tapi bangunlah jiwanya, mentalnya, pikirannya dan jasmaninya untuk Indonesia Raya. Jadi pembangunan ini untuk Indonesia Raya. Kata raya itu setelah ada bangunlah jiwanya. Sebelum itu tidak ada kata raya itu. Dan sekarang ini belum wujud itu. Jadi sekarang ini belum bangun jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Nah, sekarang ini belum pembangunan Indonesia Raya, masih pembangunan di Indonesia lain. Pembangunan Indonesia dengan pembangunan di Indonesia itu lain. Supaya paham. Kalau pembangunan Indonesia yang bangun itu orang Indonesia untuk kejayaan Indonesia. Kalau pembangunan di Indonesia negara sana, bangun di Indonesia negara sana, bangun untuk kejayaan negara nih. Bukan untuk niki.
Jadi ini belum wujud. Dan sekarang ini belum. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Maksudnya untuk pembangunan Indonesia Raya. Lain dengan pembangunan di Indonesia, lain dengan pembangunan Indonesia. Ini supaya dipahami. Kadang-kadang sering dibaca nggak paham. Nah, itulah organisasi kita dirikan, alhamdulillah sekarang ini sudah komplit, seluruh Indonesia sudah terbentuk sekarang. Dan insya Allah nanti tahun depan akan ulang tahun di Taman Mini. Di Taman Mini. Supaya Taman Mini menjadi taman besar. Masa tetap mini ya? Masa jadi mie terus, dipangan terus. Supaya Taman Mini menjadi taman besar. Taman besar itu Indonesia. Indonesia ini menjadi taman perdamaian dunia. Itu yang saya maksud. Jadi taman perdamaian dunia. Jangan mini terus. Insya Allah nanti tahun yang akan datang ini ulang tahun di taman ini untuk menjadi taman besar. Itu maksudnya. Juga akan mawon, juga sampai mandi ya. Kok koyo ula mandi. Juga akan mawon. Allahumma barik lana niki mungkin sampai mikongkin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini saya deklarasikan nama pesantren ini saya tambah. Sejak saya dirikan pesantren ini tahun 1974 saya mendirikan. Pada waktu itu seluruh pesantren di Indonesia jumlahnya hanya 6.000 lebih. Tapi sekarang pesantren seluruh Indonesia sudah 15.000 sekarang. Dan namanya sejak dulu tetap namanya Majma'al Bahrain City ya. Dan sekarang ini para hadirin khawatir menjadi saksi, pesantren ini sekarang saya tambah namanya Majma'al Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Siddi. Iya, 7 kalimat. Majma'al Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Siddi. Iya. Pun sampean tirakno. Majma'al Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Siddi. Iya. Lagi. Sekali lagi. Siddi. Tepuk tangan. Ini deklarasi tambahan nama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu saat ada orang di luar Sidika tanya kepada saya, Pak Kiai, Sidika ini punya tanah luas nih. Wah, berapa hektar? Saya tidak bisa ngitung. Banyak. Berapa itu? Lebih hektar, ribuan hektar lebih.
Di mana tempatnya? Di tempatnya warga sedikit masing-masing. Tiap-tiap warga sedikit ini punya tanah, punya rumah. Itu kalau dikumpulkan kan ribuan hektar. Termasuk Jamiatul Mudzakirin. Nah itu nanti diasas manfaatkan, ditanami seperti yang diterangkan tadi. Supaya kesejahteraan kita dan bangsa Indonesia ini bisa kabur menjadi sejahtera. Itu maksudnya. Asal dengan ikhlas loh, ikhlas loh. Mungkin kita ditanduri sama sing ikhlas nek gak ikhlas aja. Sebab nek gak ikhlas itu braholone akeh nang njero. Jadi yang tauhid itu yang ikhlas. Kalau hati tidak ikhlas, sedekah tidak ikhlas, ini menjadi braholo. Braholo, cinta dunia. Kalau kita bisa uang banyak, jutaan, tapi kita bersedekah, berjuang untuk kebaikan, itu namanya tidak cinta dunia. Tapi kalau kita medit, duwe medit, cetil pahit, itu hubud dunia, beraholo tok. Oleh sebab itu spontanitas sedekah spontanitas ini untuk kita sendiri supaya kita itu tidak kena penyakit bakhil, medit, betitil. Penyakit medit itulah menjadikan umat ini akan menjadi ontok menurut hadis Nabi. Pada suatu saat ada sahabat Sauban namanya. Rasul bersabda kepada Sauban, nanti kamu akan dipura oleh umat-umat lain. Kaget. Yusaku antada'a alaikumul umam. Kamu akan dipura oleh umat-umat lain kama tada'al akilatu ila qas'atiyah, seperti orang murah panganan di piring. Kaget sahabat tanya, hal min qillatin yauma idzin. Rasul, apa nanti pada zaman itu kami golongan kecil? Tidak, bal antum kasirun. Kamu akan menjadi golongan besar. Kamu akan menjadi golongan besar. Tapi kamu husaun kahusa isaili. Tapi kamu golongan besar, tapi seperti buih, seperti ondok kentir. Itu sebabnya kamu akan jadi puraan. Kenapa Rasul? Kami kok golongan besar, tapi kok hanya seperti ondok yang kentir. Karena kamu cinta dunia, takut mati. Cinta dunia geding karo mati. Itu sebabnya. Jadi namanya penyakit wahan namanya. Wahan itu cinta dunia, geding mati. Ikatane. Kenapa? Karena ingin hidup terus, menguasai, menikmati dunia ini. Jadi itu yang menjadikan umat Islam akan menjadi keropos seperti untuk.
Ini sabda Rasul. Baca sendiri dalam kitab hadis Abi Dawud jilid 2. Bab akilah, bab puraan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Asalnya orang tanya, Yai, mengapa negara Muslim di Timur Tengah itu banyak, negara Israel itu satu, kok kalah? Kenapa itu? Kalau ditanya, jawabannya ya pertanyaan sampean itu. Saya ini tanya, sama sudah jawab sendiri kok. Kenapa? Ya karena yang satu pecah menjadi 20, yang ini satu ini wongkul, ya kalah, pecah itu. Itu sudah sama jawab sendiri itu. Jadi perpecahan sampai jadi 20. Lu ngono lu kok mikir kok enten atine daftar ati murah sampai jejere surat kabar kawang dodol karangane apa dadi ISIS iki lho. Geblek kemana kan. Konyol mana. Sampai ngoten. Oleh sebab itu nanti hati-hati warga Siddiqiyah akan organisasi yang baru akan numpang-numpang nih seperti yang diterangkan oleh Mas Rukan tadi. Ada, memang ada sebagian warga Siddiqiyah sudah melok-melok itu ada. Enten melok-melok niku. Terus nanti kemudian benjut kon. Silakan keluar dari Siddiqiyah. Nampung seperti itu Siddiqiyah gak bati, metu gak rugi. Metu wae. Memang ngoyo nak jerone. Silakan. Boleh kalau ikut organisasi yang akan merusak, organisasi kekerasan itu, silakan. Yang jadi ISIS, silakan. Di sini masih luas untuk kuburanmu. Sudah dididik di Siddiqiyah ngono kena ngono wis goyang untuk laknatullah. Orang Siddiqiyah, murid Siddiqiyah kalau sampai ikut membenci tanah air itu bukan orang Siddiqiyah, otomatis keluar dari laknatullah gitu. Allah yang melaknat. Ini peringatan semua warga Siddiqiyah. Keterangan saya ini saya tunjukkan kepada warga Siddiqiyah, bukan di luar warga Siddiqiyah. Jangan ikut-ikut. Oleh sebab itu hati-hatilah, jangan gampang. Bagaimana seandainya itu warga saya sendiri ikut keluar dari Siddiqiyah, laknatullah. Gak duwe keluarga seperti itu. Faham sampean? Ini masalah kebenaran. Nabiullah Nuh bagaimana? Putranya namanya Kan'an. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, ikutlah naik perahu ini nak. Tidak ada yang selamat dari siksa Allah. Bedal putrane Nabi Nuh iku bedal. Saya akan menuju ke bukit itu. Saya untuk menyampaikan diri ke bukit itu. Tidak ada anak yang bisa selamat. Semua akan tenggelam kecuali yang ada dalam perahu ini. Waktu percaya akhirnya
belum sampai bukit itu tenggelam, dihantam ombak. Nabi Nuh sebagai manusia melihat anaknya itu tenggelam, munajat kepada Allah, ya Rabbi, innahu min abdi, kan aniku anak kula. Bagaimana jawab Tuhan? Nuh, jawabnya, laisa min ahli, itu duduk anakmu, duduk ahlimu. Innahu amalun ghairu sholih, karena itu tidak amal soleh, melanggar. Akhirnya Nabi Nuh niku 40 tahun mboten wani jenggelek, takut. Itu bukan keluargamu. Jadi ada keluarga nasab, ada keluarga sebab. Keluarga nasab itu keluarga darah. Tapi kan keluarga sebab mengikuti Islam, ya keluarga Islam, ahli takwa. Jadi ada keluarga sabab, ada keluarga nasab. Begitu pula ada warga negara, itu kan sebab mengikuti negaranya, warga negara. Sehingga waktu itu Nabi Nuh itu maklum, jika itu masih keluarganya, tapi Allah menerangkan masalah karena tidak amal soleh bukan keluargamu, keluar dari keluarga Nabi. Begitu pula warga Sidikiyah ini, kalau bedal melo ISIS ongkep melo ISIS yang keluar saja sudah bukan keluarga Sidikiyah, bukan warga Sidikiyah, warga Gudel, bukan warga. Keras memang keterangan saya ini, keras. Karena saya ini yang sebagai mursyidnya tanggung jawab saya ini. Nanti di akhirat itu saya yang berat tanggung jawab. Jadi saya bukan orang yang terhormat, orang yang terberat. Dan semua perkembangan yang diterangkan tadi macam-macam namanya itu semuanya sebelah saya. Apa zibra, apa organisasi ini sama saya. Maka saya orang yang terberat. Jadi kalau memang ada, saya tahu orang Sidikiyah kalau begitu, itu berarti lebih berarti saya, tanggung jawab saya itu besar. Tapi kalau nanti benar, saya dapat pahala banyak daripada sampean. Karena mengikuti beratnya tanggung jawab. Itulah sebabnya mudah-mudahan peringatan saya ini manfaat terhadap diri saya sendiri dan kepada warga Sidikiyah. Sekian pengajian, semoga Allah Ta'ala beri kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana